Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di channel Zulhidayat Musam. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana konsep dasar manajemen pendidikan. Baik teman-teman sekalian, materi yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini, yang pertama, konsep manajemen, kedua, konsep manajemen pendidikan, tiga, ruang lingkup manajemen pendidikan, 4. Tujuan manajemen pendidikan. Yang pertama, konsep manajemen. Manajemen adalah seni dalam melaksanakan pekerjaan melalui orang lain. Kedua, konsep manajemen pendidikan. Kata pendidikan sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan manajemen pendidikan merupakan seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah tahapan manajemen. Tahapan manajemen terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan, kedua, tahap pengorganisasian, ketiga, tahap pengarahan, dan keempat, tahap pengawasan. 1. Tahap perencanaan. Tahap perencanaan meliputi yang pertama, menetapkan apa yang harus dikerjakan, kapan, dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, tahap pengorganisasian. Tahap pengorganisasian meliputi yang pertama, menyediakan fasilitas-fasilitas, perlengkapan, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk penyusunan rangka kerja yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui proses penetapan kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana-rencana tersebut. Selanjutnya, mengumpulkan dan menganalisis informasi dan mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan. Itulah beberapa bagian dari tahap perencanaan. Tahap pengarahan. Tahap pengarahan meliputi yang pertama, menyusun kerangka kerja, waktu, dan biaya yang terperinci. Memprakarsai dan menampilkan kepemimpinan dalam melaksanakan rencana-rencana dengan pengambilan keputusan-keputusan. Tahap pengawasan. Tahap pengawasan meliputi yang pertama, mengevaluasi pekerjaan dibandingkan dengan rencana. Yang kedua, melaporkan penyimpangan-penyimpangan untuk mengoreksi dan mengajukan cara tindakan koreksi dengan membuat standar-standar dan sasaran-sasaran. Ruang lingkup manajemen pendidikan yang pertama menurut wilayah, yaitu meliputi manajemen seluruh negara, manajemen pendidikan atau provinsi, manajemen pendidikan satu kabupaten atau kota, manajemen pendidikan satu unit kerja, dan manajemen kelas. Ruang lingkup manajemen pendidikan yang kedua menurut objek garapannya, yaitu meliputi manajemen siswa, manajemen personil sekolah, manajemen kurikulum, manajemen sarana, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, manajemen lembaga-lembaga pendidikan, dan manajemen hubungan masyarakat. Ruang lingkup yang ketiga menurut fungsi atau urutannya meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mengawasi atau mengevaluasi. Ruang lingkup manajemen pendidikan yang terakhir atau yang keempat yaitu menurut pelaksanaannya meliputi kepala sekolah, guru, dan orang-orang yang bekerja di lembaga pendidikan. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar yang aktif, efektif, menyenangkan, dan bermakna. Tujuan yang kedua, peserta didik yang aktif dalam mengembangkan dirinya, memiliki kompetensi manajerial atau tenaga kependidikan. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Teratasinya masalah-masalah mutu pendidikan. Perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Tujuan manajemen pendidikan yang terakhir adalah meningkatnya citra positif pendidikan. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.